Jadi ono sing ngomong seterate nyimpang, sambung sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sahabat subscribe dimanapun Anda berada, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore untuk kalian semuanya. Edisi kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial. Spesial jauh-jauh dari Jawa ya. Oke, Bro, Kang Mas Danu Waryanto. Iya. Kang Mas Danu Waryanto. Bagaimana kabar, Mas? Alhamdulillah, saya. Beliau ini pelatih saya, satu-satunya pelatih saya di Papua. SH. Di Papua saya nggak ada pelatihnya selain beliau. Ya, jadi saya senang sekali bertemu kembali bersama beliau di sini. Yang kali ini punya kesempatan waktu untuk main-main di channel saya. Jadi selamat bergabung yang belum bergabung di Sudut Pandang. Jadi gini Pak Dan, tentang ini Pak. Jadi saya ini agak galau sebenarnya tentang masalah keyakinan yang ada dalam ilmu SH. Itu seperti apa Pak? Biar lebih meyakinkan saya bahwa SH ini loh nggak sesat, mana loh? Ya intinya simple. Nah, Selagi yang kita lakukan itu tidak melanggar aturan agama, ya tidak ada ceritanya yang sesat. Keyakinan yang ada di desa ya sama saja ketika aturan keyakinan yang ada di agama. Sama persis. Karena pada dasarnya Seterate itu diciptakan atas dasar agama. Jadi kalau ada yang menyimpang dengan keyakinan, berarti itu bukan ajaran desa. Gitu. Jadi intinya gitu aja. Desa tidak ada yang menyimpang karena pada dasarnya desa Terate semua yang diajarkan itu mengambil dari aturan agama. Kalau ada yang menyimpang ya berarti pribadinya masing-masing, bukan desa Terate. seperti itu ya. Jadi ono sing ngomong desa Terate nyimpang, sambung sih. Iya, gak usah kesuwen. Langsung piye pasangane ngono ya. Iya, sekarang kan malah lagi viral begitu. Lagi ya banyaklah kasus yang seperti itu kan. Apakah itu pengaruh dari kurangnya pembinaan ketika latihan ataukah kurangnya apalah pokoknya. Kenapa bisa sampai terjadi hal-hal yang warga Desa Terate sendiri pun ragu dengan ajarannya? Ya gimana ya? Ya aslinya kalau sudah jadi warga Desa Terate sebenarnya sudah tidak ada yang harus diragukan. Berarti kalau masih ada yang ragu, berarti selama proses latihannya itu kurang temenan, kurang serius. Jadi kalau atau kurang lama, jadi ilmu yang didapat itu juga setengah-setengah. Jadi masih goyang. Tapi kalau insya Allah latihannya serius, rajin, temenan, saya yakin tidak ada keraguan. Karena apa? Kuncinya kan yakin itu aja. Yakin. Tapi sebagian orang gini Mas, ada kata-kata bahwa dengan keyakinan misalnya ya Desa Terate atau enggak ya dengan ilmu yang lain, dengan keyakinan kita itu bisa mungkin dengan olah napas ya, kalau bahasa ininya pernapasan diafragma mungkin, dengan pernapasan yang tingkat tinggi kemudian kita bisa melihat hantu, bisa melihat makhluk gaib. Ada sebagian orang itu yang mengatakan itu sudah termasuk sesat, termasuk syirik. Itu gimana Mas? Ya, kalau
seperti itu ya sebenarnya ya nggak iso, kita nggak berani lah untuk mengejas itu syirik atau tidak, tapi semua itu tergantung dari hati kita. Kalau niat kita untuk pernafasan itu untuk kesehatan supaya badan kita sehat, itu yang dianjurkan. Nah, masalah nanti setelah kita pernafasan bisa A, B, dan C itu bonus. Jadi intinya ketika kita melaksanakan pernapasan itu jangan diniatkan untuk yang aneh-aneh. Cukuplah kita pernapasan apa yang diajarkan itu supaya badan kita sehat. Masalah nanti bonusnya bisa mecahin bata, bisa lihat sesuatu yang tak nampak, itu bonus dari masing-masing pribadi. Tapi intinya kalau bisa ketika kita niat untuk melakukan pernapasan, yo biar sehat, itu aja, nggak ada yang lain. Ini biar sehat, nggak ada tujuan biar bisa lihatnya, itu bonus berarti ya. Bonus, itu bonus. Jadi dan juga kita nggak boleh nyesat-nyesatkan sebenarnya ya. Nah, itu tapi kan kita harus mempertahankan keyakinan tadi tuh loh Pak. Jadi kan kita sudah meyakini itu, dan keyakinan itu misalnya kita dibantah sama golongan yang lain, wah kamu itu dengan keyakinan yang seperti itu sesat tuh, walaupun dengan alasan kesehatan. Dan bagaimana cara mempertahankan keyakinan kita itu Pak? Caranya yang menyesatkan itu suruh ikut latihan dulu. Nah, suruh ikut latihan dulu. Nanti ketika dia sudah latihan, baru dia tahu. Karena namanya orang di luar itu kan tidak tahu dalamnya kita. Kalau hanya dilihat dari kulitnya saja, mungkin orang itu bisa berpikiran yang lain. Tapi kalau memang dia pengen tahu aslinya gimana, silahkan latihan dulu. Nantilah tahu, dan saya yakin tidak akan mensirikkan. Meldawaran sih intinya ya. Pasti. Iya, kita latihan sih. Jadi bagi teman-teman yang di sana yang masih meragukan keesaan kami, yo ikut latihan sama kami dulu lah. Coba lah sebulan aja. Kalau sudah jadi warga, insya Allah lah nggak bakalan seperti itu Pak ya. Iyalah pastinya. Kalau kuat 1 bulan 2 bulan tuh saya akui. Saya aja sampai sing dori ya kan. Sampai sing dori ya. Ampun lah. Iya. Gitu. Jadi perkara keyakinan ya Pak ya. Apakah SH itu murni perkara keyakinan yang diajarkan? SH itu ya bukan hanya keyakinan saja, tapi yang pertama diajarkan itu gimana cara mendidik akhlak, itu aja. Ya kayak tugas Kanjeng Nabi diturunkan atau diutus oleh Allah ke bumi ini kan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Begitu pula latihan Lesa Terate, tujuannya itu kan hanya untuk mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar tahu salah. Iso silat, iso pernapasan itu bonus juga. Intinya satu, yaitu mendidik manusia supaya duwe akhlak sing apik, terus bertakwa kepada Allah Subhanahu. Itu tok, nggak ada yang lain. Cuma medianya, metodenya diajari silat, diajari tendangan, diajari bantingan, tapi itu semua adalah bonus. Tujuannya cuma satu, yaitu mendidik manusia supaya berbudi luhur, tahu benar dan tahu salah. Iya. Jadi kudune orang Esa Terate ngerti bener, ngerti salah ya Pak. Iya, harusnya. Tapi kan sekarang image-nya kalau di masyarakat arek Esa, arek klambi ireng. Senengnya tawuran ngono. Apa itu salahnya di mana itu Pak kayak gitu? Kalau seperti itu ya tergantung individu masing-masing sih. Kita nggak bisa menyalahkan organisasi. Sama saja contohnya kita beragama Islam. Wong Islam itu ya wis aturannya wis pakem, ora oleh iki gak oleh iki. Tapi kenapa kok masih ada yang melanggar? Contoh
gak oleh mabuk, ya sik mabuk. Agamanya apa Islam? Kita kan nggak boleh. Oh ternyata agama Islam kok sik pancet mabuk, nah, kan sing disalahkan agama nggak oleh. Berarti yang disalahkan adalah individu masing-masing. Begitu pula dengan kok arek STRAT kok senengane tawuran, ya itu berarti individunya masing-masing. Tapi pada dasarnya di STRAT ndak ono diajarno wong seneng tawuran tuh ndak ono. Itu individu masing-masing. Kira-kira penyebabnya apa kok individunya sering seneng tawuran? Seneng tawuran. Kira-kira apa ngono? Ya itu berarti keesaannya kurang dalam, masih cetek. ya bukannya keesaannya kurang dalam sih, ya akhlaknya perlu ditata lagi. Tapi di STRAT itu ada nggak sih Pak kriteria wisuda? Kriteria siswa ini sudah pantas nih, sudah di pendekar nih. Apakah kalau hanya cuma hafal jurus, hafal yang lainnya itu sudah ya hanya itu? Untuk ukuran akhlak tadi itu seperti apa Pak? Ya itu sing angel ya. Sing angel ya. Ya gimana ya? Terkadang ya serba salah. Kalau menuntut untuk jadi orang yang berbudi luhur baru disahkan, ya nggak mungkin lah. Waktu setahun 2 tahun tuh nggak mungkin. Butuh waktu yang butuh perjuangan. Kanjeng Nabi ngelurusno akhlake menungso kan nggak hanya setahun 2 tahun. Ya kalau untuk disahkan jadi warga ya hanya sesuai dengan aturan ADART PSHB aja. Jadi untuk masalah harus akhlaknya ya enggak, ya susah. Karena kalau nunggu akhlaknya baik ya enggak akan disahkan jadi ya STRAT. Ya itu makanya ya susah. Makanya kalau ketika jadi warga suruh golek dhewe ngono maksudnya. Golek dhewe itu intinya wis gak atek diperintah lah, wis gede lah. Yang penting pakem-pakemnya wis dikei ngono ki. Pakemnya sudah dikasih, harus gini, tinggal tergantung individu masing-masing. Individu pengen dadi wong sing apik, ya golek dalan sing apik. Nek gak kepengin dadi sing apik, ya wis sak karepe dhewe. Ada lagi Pak. SH Kejawen. Ada apa dengan mereka berdua itu? Ya, SH dan Kejawen. wah itu harusnya nggak wani jawab ya. Disalah paham. Ya kalau masalah SH dengan Kejawen, dia kebetulan STRAT itu kan didirikan di tanah Jawa. Mau nggak mau adat istiadat Jawa itu harus tetap dilestarikan. Contoh sunan-sunan zaman dulu itu kan ketika menyebarkan agama Islam itu kan nggak lantas meninggalkan tradisi-tradisi Jawa. Tetap mengikuti tradisi Jawa tapi diisi dengan keagamaan. Contoh yang tadinya mantra Jawa sama wali-wali itu diganti dengan mantra-mantra Al-Qur'an. Nah, itu di situ yang lebih baiknya di situ. Masalah SH dengan Kejawen nggak masalah. Yang penting itu tadi mungkin yang dulunya bahasanya itu Kejawen agak dimasuki bahasa-bahasa Al-Qur'an. Jadi tidak sampai menyesatkan. Tapi di SH itu diajari mantra nggak sih Pak? Diajari. Mantra? Diajari. Berarti pakai mantra berarti? Ya, Kan kita anggap bahwa sebagian orang itu mengatakan mantra itu namanya mantra sudah pasti sesat tuh. Sudah pasti salah itu mantra. sebenarnya bahasanya bukan mantra. Bahasanya itu niat. Niat. Bedanya. Ya sebenarnya bukan mantra. Kalau mantra itu kan julukannya orang-orang terdahulu sebelum mengenal Islam. Tapi kalau sekarang itu bahasanya niat. Contoh, sampean kate sholat,
Nah, hukumnya kan wajib niat. Nah, sampean kate salat apa? Salat Isya atau salat Maghrib niat usolli fardhul maghribi. Nah, zaman dulu itu sebelum melakukan apa-apa itu kan ada niatnya dengan bahasanya itu mantra kalau zaman dulu. Oh, yang sing katen njupuk iku niat. Nah, itu kan niat namanya. Iya. Kalau sekarang kan ya niat, bahasanya itu niat, bahasa Islamnya itu niat. Jadi kita mau niat pernapasan ya kita niat pernapasan. Gitu. Mau niat sholat ya niat sholat. Mau niat sholat itu harus bahasa Arab. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Taala kan ya oleh. Itu kan sama aja dengan kalau bahasa zaman dulu itu mungkin mantra. Iya. Tapi kan gini, di sebagian perguruan lain, bahwa jurusnya itu kan ada mantranya tuh, setiap jurus ada, kalau bukan mantra ya doanya. Mungkin jurus 1 ada doanya ini, jurus 2 di PSHT kayak gitu juga nggak sih Pak? Iya, mungkin sebenarnya ada, cuma kan kita nggak mempelajarinya. Selama siswa itu nggak diajarkan. Tapi kalau sebenarnya mau ketika sudah jadi warga mau belajar lagi itu ada. Tinggal tergantung warga wisata itu pengen luweh ilmune apa cuma sampai di situ. Tergantung individu masing-masing ketika sudah jadi warga itu pengennya larinya kemana. Kalau pengen mendalami ilmu sing batin ya bisa dipelajari. Tapi kalau mendalami keatlitan ya silahkan keatlitan. Jadi tergantung individu masing-masing. Semuanya ada, ternyata nggak ada yang nggak ada. Ada semua. Tinggal kita mau mencari yang model bagaimana ada. Itu yang disampaikan sesepuh-sesepuh. Iya. Kemudian terkait filosofi dari setiap jurus-jurusnya. Kalau di perguruan juga kan ada tuh filosofi, misalnya ini gerakan macan filosofinya ini ya. Kalau di Teratai juga bahas tentang filosofi seperti itu nggak sih Pak? Iya. Jadi setiap jurus yang ada di desa Teratai ya ada lawannya, ada fungsinya. Jadi kalau ada A ya ono B. Bahasanya kan ono api, ono elek. Iya. Gitu. Jadi filosofinya ya ketika kita diajarkan ya iso gawe nyerang, ya iso gawe nangkis gitu. Bertahan. PSHT, mungkin pertanyaan terakhir ini. PSHT dan Indonesia gimana itu Pak? Yo, PSHT itu didirikan kan untuk membantu kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi yang mendirikan pun itu juga seorang santri. Jadi itu Mbah Suro itu juga termasuk santrinya, pernah nyantri di Tobu Ireng. Pernah ke sana ya? Iya, pernah nyantri di Tobu Ireng dan termasuk muridnya Mbah Yai yang ada di Tobu Ireng. Jadi tujuannya Seterate diantaranya itu tadi membantu perjuangan bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya Seterate ya sangat berperan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia gitu. Dan itu mungkin dulu kan pernah dibilang bahwa dulu sebelum siswa PSHT kan dulu santri ya Pak ya. Itu betul ya? Santri PSHT gitu. Ternyata dulu kan kalau sekarang kan bilangnya kalau masih murid kan siswa. Kalau dulu kan santri, katanya begitu. Iya betul. Kalau itu saya kurang tahu juga ya. Gak paham ya. Tapi pada dasarnya Mbah Suro pun pernah nyantri. Iya, seorang santri Mbah Suro itu. Seorang santri. Ini gak ada salahnya dong kalau santri ikut PSHT. Iya, gak ada salahnya. Justru anak yang ikut silat itu lebih mudah diatur dibandingkan mengatur anak-anak yang ada di pendidikan formal. Coba bisa dibuktikan. Kalau anak di pendidikan formal itu kadang dikandani itu rada rewel. Coba bisa dibuktikan kalau pas siswa silat PSHT disuruh A, ya A. Coba berani disuruh A lari ke B.
Waduh. Iya. Benar. Jadi tinggal gimana pelatihnya itu bisa membawa siswa itu ke jalan yang benar. Karena pada dasarnya siswa itu ya manut apa jadi pelatih ya. Jadi jadi atau tidaknya siswa itu tergantung pelatihnya. Harus seperti apa pelatih itu untuk menjadikan siswa yang berbudi luhur? Saya sebagai pelatih, saya ini harus seperti apa untuk mendidik siswa yang bisa tahu berbudi luhur itu kan? Karena semuanya tergantung pada pelatihnya kan tadi. Ya salah satunya ya cuma satu itu, memberikan contoh yang terbaik. Jadi kita itu ke siswa nggak usah terlalu banyak ngomong, tapi banyak tingkah. Maksudnya banyak tingkah itu banyak memberikan langsung praktek. Langsung praktek, bukan tingkah. Jadi langsung praktek. Misalkan kita disuruh untuk jadi siswa terate ya panggah kudu rajin sholat. Ya berarti pelatih itu harus rajin sholat dulu baru bisa ngomong ke siswa kalau harus rajin sholat. Akhlaknya harus yang baik. Ya pelatih kudu akhlaknya baik dulu. Itu baru bisa menyampaikan ke siswa. Maksudnya bisa menyampaikan apa? Jadi siswa menerima itu langsung dengan hati. Tapi kalau pelatih cara akhlaknya kurang bagus terus ngomong dek harus sengapi akhlaknya ngene dah, otomatis kan siswanya batin ngongkon akhlaknya apa ya jenengan boten api kan itu kan kurang bagus. Jadi kalau pengen mendidik siswa yang bagus ya pelatih pertama ya harus membagusi pribadi masing-masing dulu. Kalau nggak gitu nggak akan jadi. Bagaimana siswa mau bagus kalau pelatihnya suka tawuran? Ya bisa jadi. Ya. Jadi intinya ajaran tawuran, ajaran gelut sembarangan. Memang diajari gelut tapi nggak untuk sembarangan Pak ya? Iya lah. Iya. Jadi itu bukan ajaran Aisyah. Dia diajari gelut tapi gunakan yang baik. Dan juga mungkin kasih pesan Pak, motivasi buat para pelatih dulur-dulur kita semua di sana, di manapun lah, untuk menjadi pelatih yang baik dan bisa menelurkan siswa-siswa yang baik juga. Ya itu tadi, kita harus berusaha untuk membuat diri kita itu semakin baiklah, paling enggak berusaha selalu berbuat baik, akhlaknya juga baik, tingkah lakunya juga baik. Insya Allah walaupun tanpa kita ngomong ke siswa itu akan menyontoh. Itu aja, simple sebenarnya. Kalau pengen jadi pelatih yang baik ya kita perbaiki diri kita dulu. Insya Allah tanpa banyak ngomong, tanpa banyak tutur kata, siswa itu akan meniru dan mencontoh tingkah laku kita gitu. Makanya kalau bisa ya kita lebih baik memberikan contoh daripada hanya memberikan wejangan. Karena wejangan yang masuk ke dalam hati siswa itu apabila wejangannya itu sudah dilakukan oleh seorang pelatih. Jadi kalau pengen siswanya berbudi luhur, tahu benar dan tahu salah, berarti hal yang paling utama dilakukan pelatih, ya lakukanlah. Yang benar ya dilakukan, yang salah ya ditinggalkan. Karena apa? Salah satu tujuan Aisyah itu menjadi berbudi luhur, tahu benar dan tahu salah itu podoe kayak ning agama, yaitu mendidik manusia yang bertakwa. Takwa ya ngerti sing benar, ya ngerti sing salah. Lek ngerti sing benar ya dilakoni, sing salah ya ditinggalkan. Karena nanti lek mati ya takwa tok sing digawa itu. Sing membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya ya cuma takwa. Walaupun sugih, walaupun pinter silat lek gak bertakwa ya bangga diseksa malaikat. Silat kayak iso nyilatin kan malaikat ya. Iya, malaikat pinter silat malaikat. Oke, begitu. Sobat subscribe. Jadi kalau yang masih nyalain Aisyah, yang ragu dengan didikan Aisyah, yuk latihan
dan nanti disimpulkan sendiri. Dan untuk dulur-dulur yang melatih, yuk kita latih siswa kita dengan rasa tanggung jawab dan perjuangan yang dedikasi yang tinggi, supaya menelurkan siswa-siswa juga yang tahu benar, tahu salah, menjadi insan yang luhur. Demikian podcast kali ini. Terima kasih Kang Mas Danu atas waktunya sudah jalan-jalan ke sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mau bertanya silakan komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sudut pandang.